Kayak apa guru-guru kita? Dan itu bisa dipelajari dari kitab-kitab kesayanganipun Mbah Hamid. Saya dengan beliau kalau pakai keluarga, beliau sepupu mbah saya. Kalau pakai sanad guru ya misalnya saya sering ngaji sekali sama Mbah Maimun. Mbah Mun bisa lewat Mbah Zubair. Mbah Zubair dulu ngaji Kiai Fakih Mas Kumambang yang di Gresik itu. Kiai Fakih ini ngaji sama Kiai Mahfud Termas. Berarti saya kelima. Kalau Mbah Hamid misalnya ini Gus Sama, Mbah Idris, Mbah Hamid, Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Kiai Mahfud Termas juga muridnya. Jadi hitung sanad itu nanti ketemu semua di Sayyid Abi Bakar Sato, pengarang I'anatut Thalibin. Atau misalnya saya pakai saya Mbah Mun, Mbah Karim Lirboyo. Mbah Karim ini sama Syekhona Khalil atau sama Mbah Hashim. Setelah itu Mbah Mahfud ya sama dugi Sayyid Abi Bakar Sato. Karena Syekhona Khalil di beberapa manaqibnya itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Dahlan, gurunya Sayyid Abi Bakar apa? Sato. Tapi ketika masih sebagai thalibul ilmi pernah ngaji juga di Sidogiri, pernah ngaji di babah istrinya Gus Aziz ini di Kiai Nur atau di Kiai Soleh di Langitan. Jadi kesanatan guru kita ini sama. Di antara aturannya adalah tadi, konstitusi ilmu itu harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga itu umat akan ngira itu aturan baku dan itu bahaya. Bahaya sekali, bukan sekedar bahaya tapi bahaya sekali. Sehingga Syed Abdullah bin Husain bin Thohir dalam Sulam Taufik itu di antara pantangannya ahlul ilmi itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Makanya saya sering nangis andaikan orang-orang Islam itu ikhlas dan berperilaku kayak umumnya orang itu jadi wali semua. Karena yang qobliyah terus ya baik, yang ba'diyah terus baik, yang tahajud witir ya baik. Tapi bayangkan misalnya ada orang mau masuk Islam, kebetulan sing didelok orang seperti itu ora sido Islam kira-kira. Duha 8 rakaat. Salat duha itu paling afdal kan 8. Duhur qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Asar qobliyah, ba'diyahnya goblok kalau asar. Bukan dipuji karena salah. Maghrib salat awabin sampai isya. Isya itu witir itu sebetulnya 11 rakaat. Ditambah ba'diyah isya berarti 13 rakaat. Iku kira-kira sing apik Islam ora sida, mergo wegah salate. Tapi baru kayak wong Islam sing ra saleh-saleh, salate pas pendak maktubah. Wah kita Islam kok gampang, cek rokokan, bareng komat pateni, melok sholat, bar salam balik nang rokoknya dirokok, ya sudah gitu sampai mati gitu. Kok penak, ternyata Islam itu tidak berat. Itu juga ada sanadnya. Ada seorang Arabi tanya, ya Rasulullah Islam itu apa? Khamsu sholawatin. Terus dia tanya, hal alayya ghairuha ya Rasulullah? Qala la illa anta tawwa. Gak isiku tok pas. Sampai 5 rukun Islam dijawab. Dan si Bedui ini bilang apa? Wallahi la azidu ala dzalika wala angkus. Saya demi Allah, tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambahi. Pas ya Rasulullah. Tapi ini Islamnya Bedui loh, sampean niru nggih monggo. Tapi apa kata Nabi? Man sarrahu ayang dzura ila ahlil jannah falyangdzur ila hadza. Siapa yang suka melihat ahli surga, lihat orang ini. Orang yang sudah bersumpah tidak akan menambah ibadahnya sama sekali. Kamu tidak boleh niru itu. Tidak usah saya larang juga sudah sebagian begitu. Tapi itu barokahnya luar biasa. Di kitab Majmu' sarahnya Muhadzab itu, setiap ada ulama yang mengatakan witir itu wajib, ada juga ulama yang mengatakan witir itu wajib. Itu langsung wa hadza batilun li hadisil a'rabi. Pendapat itu jelas salah li hadisil a'rabi, karena ada hadis A'rabi jelas tanya Nabi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, di luar 5 waktu itu apa ada yang wajib? Qala la. Jadi barokahnya Bedui ini, setiap ada ide witir wajib, tahajud wajib, pernah ada ide-ide itu ya ada. Itu langsung wa hadza batilun li hadisil a'rabi. Ketika era Imam Malik, beliau mengarang Muwatta. Ini sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbah Hamid. Karena kalau beliau terkenal wali itu udah usah saya perkenalkan. Saya akan mengikuti Mbah Mus tadi. Sisi betapa beliau seorang alim alama, seorang ahli balaghah. Nanti saya baca, saya juga bawa manaqibnya beliau. Ketika Imam Malik mengarang Muwatta, itu di teks Muwatta itu ada kalimat begini. Ghuslul Jum'ati, ada yang baca Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah akil balik. Al-witru haqqun wajibun ala kulli muslimin. Itu Imam Malik langsung nyusuli. Laisa huwa kama tarawuna. Makna wajib di situ bukan seperti yang kamu bayangkan.
Jadi tidak wajib kalau ditinggal nggak mandi terus nggak apa? Sah. Lagi-lagi jawabannya apa? Li hadisil a'robi. Nah ini juga harus ada yang menjaga konstitusi seperti ini. Sehingga kata Sayyid Zabidi, pengarang kitab Ithaf itu, kalau kita sampai Ithaf ya hitung saja setelah Mbah Mahfud ini punya abah alim alama namanya Abdullah punya abah alim alama namanya Abdul Mannan. Abdul Mannan ini awaluman lazama Sayyid Zabidi sahibul Ithaf di Mesir. Jadi Abdul Mannan ini yang ditulis di kedutaan Mesir, orang Indonesia pertama yang sebagai ulama di Mesir. Beliau ngaji mulazamah sama sahibu Syarhil Ikhya. Gini beliau mulazamah kalian sengarang Ithafus Sadat Al-Muttaqin, namanya Sayyid Murtado Az-Zabidi. Terus pokoknya sanad Indonesia itu top. Stop pokoknya. Jadi kalau Mbah Hamid ya tinggal gitu saja, Mbah Hamid, Mbah Dimyati, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Mannan, terus ke Syarihul Ikhya Sayyid Murtado siapa? Az-Zabidi. Itu kata Sayyid Murtado Az-Zabidi ketika muji tadi, muji ilmu. Saya ulang lagi apa? Muji apa? Ilmu. Konstitusi ini harus dijaga. Apapun tidak cocoknya kita. Kadang-kadang kita sebagai orang alim itu kan, kalau seneng tirakat, santrinya wajib tirakat. Sira seneng tirakat, santrinya oleh tirakat. Itu tidak boleh seperti itu. Yang seneng di monggo, tapi jangan sampai mewajibkan. Yang nggak seneng ya tirakat, ben sekali-kali ngelawan nafsunya gitu. Wong kok menuruti. Kalau niku masih orang tenang, dia sering tirakat, tapi sama perlu tak kandani. Kalau ya kepengen ikhlas ora riya, jadi sama rawol lah gugat kalau, sebab orang tahu tirakat. Ya misalnya tirakat ora tak kandani sampai. Jelas termasuk tirakat kulo niku ora diundang wong kangelan kecuali pernah sepuh. Ini agak diregani ya kebangetan gitu. Jadi sing ngundang kula ora pernah sepuh ya kebangetan. Kok enggak tahu diri ini. Wong karuan ra oleh kok dilanggar wae. Di kitab Jam'ul Jawami', di kitab-kitab itu, konstitusi ilmu itu dijaga. Sehingga sekali kitab itu diutarakan orang alim alama. Saya yang merasa utang jasa sama Sayyid Zabidi itu satu. Yang paling saya ingat itu satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau ala abdika rasulika Muhammad. Itu beliau mengurai. Wah itu luar biasa. Di antara urainya begini. Nabi Muhammad SAW itu melakukan apa saja, termasuk yang paling basyariah itu adalah luar biasa. Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampai terus rokok Anda ada akan. Andai kan Nabi misalnya dahar gedang goreng di depan umum. Nabi itu kalau dahar di depan umum. Itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Sehingga Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia. Sehingga Nabi dahar itu dengan sampean poso setahun ikut mulya Nabi dahar. Karena sekaligus pembatalan rububiyatun Nabi atau iddia rububiyatin Nabi. Dengan seperti ini Nabi sama juga memaklumatkan saya ini manusia. Buktinya saya dahar. Kayak apa kalau dibaca secara ilmu? Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa. Maka kata Sayyid Az-Zabidi, agama ini agama terbaik. Dan umat Rasulullah SAW tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Jadi cara Sayyid Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad. Dengan cara membaca sholawat, Allahumma ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi, kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus penjaga konstitusi tauhid dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Nah sampean gak maca sholawat itu kasihate. Nak diwaca sakmene nyaur utang, nak sakmene untuk bojo ayu, nak sakmene iso wayo, wis ngono kelakuane. Itu saya tidak tertarik. Wong kok ora tau ngergani ilmu terus. Saya baca sholawat ya ada banyak-banyak ya 2, 3, tapi dengan penghayatan kayak Sayyid Zabidi. Ya akhirnya ya rapati terus keramat kok sampean, tapi secara konstitusi ilmu lebih diridhoni Allah mbek Rasul. Aku yakin. Karena tadi Nabi itu jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan. Sebab itu Said Muhammad ketika muji Rasulullah SAW itu selalu mengutip dawe Al-Busiri, da'mat da'at hun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madkhan fihi wastaqim. Kita semua tahu Mbah Hamid adalah pengagum kitab Burdah dan beliau sering baca Burdah. Di antara Burdah yang dipakai semua ulama termasuk Said Muhammad setiap ngarang madaih itu apa? Dak ninggal nosiro ma ing perkara iddaat kang
mendakwahkan wa mas sapa an-nasara fi nabi. Yang penting kamu muji nabi, aturan dasarnya apa? Tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Nasrani, yaitu saking mujinya Nabi Isa sampai menuhankan Isa. Itu saja kamu hilangkan. Dak da'athun nasara fi nabi. Setelah itu kamu tanggalkan, kamu hilangkan wahkum bima syi'ta madkhan fihi wah takim. Setelah itu kamu muji Nabi Muhammad sundul langit gak apa-apa. Asal sudah meninggalkan dak da'athun nasara. Dan itu kata saya Jabiti, kita tidak usah susah-susah. Dengan membaca sholawat itu sudah seperti itu. Karena kamu minta Allahumma ya Rabbi. Berarti Allah posisi pemberi karena Tuhan. Nabi apapun ala qadruh, apapun tingginya derajatnya Nabi itu posisi penerima. Sehingga kita muji Allah karena dia Tuhan. Dan muji Nabi sebagai ahabbal khalqi ilallah, yang paling berhak mendapat afdholas sholawat minau. Nah coba kalau orang Islam baca sholawat kayak itu, kayak apa luar biasanya? Itu yang bisa seperti itu siapa? Lagi-lagi ahlul ilm. Kalau tidak ahlul ilmi ya kasiyate tadi. Paket ini untuk apa? Paket ini untuk apa? Ya ribet. Kalau gak sering jaluk ijazah tiang, tapi alhamdulillah terkenal ramanti terus sudah buat. Sing jelas tak amuk. Sering kalau dia, Gus, nek nak maca sholawat kasiyate apa? Kowe iku nabi-nabi dhewe perhitungan. Nak maca selawat go nabi yo sing seneng, maca arang-arang wae perhitungan, njaluk opah. Gus punya ijazah udah namuk, kowe ora bener. Ya ono kiai ngados kula ya ono ben wong ku sadar lah bener. Tapi ya ada kiai yang baik, tiap minta ijazah di ijazah. Timbang para gunung kawis mendingan diijazahi selawat. Lah itu masalah istihad, ini masalah apa? Nah, ini sesi terakhir kalau ben ra suwi-suwi. Ya bingung kalau suwi-suwi bagus. Ini kalau baca tentang Mbah Hamid yang ini tulisan yang di buku ini, yang ini tentu sudah disahkan Mbak Idris, di sini juga ada tanda tangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtahada kullal istihadi khilalaha fa akhudha min kulli ilmin min ulumiddin khadzahul awfa wa qistahul akfa wa baru'a fi ilmil balaghati wal bayani hatta ishtahara bi abdil juman liqudrati istidharihi abyata wa syawahita mangdumati ukudil juman bikulli jaudatin wa itqanin wa uyina akhiran mudiran wa umdatan lil ma'had wa mudiran idaratil madrasah allati unsiat di awali maratin lil ma'had. Jadi beliau itu sudah rahasia umum, sampean tanyakan orang alim manapun, pantangannya mesti maca juman. Wis wah wong alim sak Indonesia lah, kon ngorek juman mbok pae sak miliar mikir yakin. Pemene nak sing ngaji kula. Nak sing ngaji wong goblok mungkin rada aman lah napa. Dan nak sing ngaji padha wong alime mesti mriyang iki. Iki macane man tamin apa manna. Bahasa Arab yo lucu. Man yo tulisannya mem nun, manna yo mem nun, min yo ribet dengan bahasa Arab. Makanya ada orang tanya maknane lam tarjiman yo gara-gara itu. Gus maknane lam tarjiman opo-opo? Jebule lam taro daman. Ram taro ora ningali sapa mar'ah daman ing getih diwaca langsung lam tarjiman. Pusing kene. Karena syaratnya jadi orang alim itu dua. Satu punya guru alim, dua punya murid alim. Di guru alim tok iso istirahat. Mergo kok muridnya bodoh iso dibodoni. Tapi nak sampean di guru alim, di murid alim meriang. Lho kula bayangno dadi Mbah Dimyati Termas yo meriang. Mbah Hamid mriku pun alim nate ngaji teng Mbah Khalil Kasingan. Mbah Khalil Kasingan itu tesih Mbah Mun. Orang yang sarang Mbah Khalil Kasingan itu yang sarang Khalil Harun. Adikipun Mbah Umar Harun. Niku menantu saking Mbah Ghazali pendiri Pondok Sarang. Malane Mbah Mun nak dibalik Gus Mus Mustofa mriki jan pernah sepuh. Sepuh niku, sepuh Mbah Mus. Niku Ibnu Hajar Al-Haytami. Niku muridé Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori di guru jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nak ape ngaji yo meriang, mergo kon maca. Ah, waca. Gurune alim alama. Nak ape mulang yo meriang, mergo muridé alim. Aku nak ra bener diguyu Ibnu Hajar Al-Haytami. Dadi dhekne udah guru alim, dhek murid. Makane sumpek. Dene Zakaria Al-Ansori sumpek. Masyhur beliau. Lima ada kunta aliman hatta staharta bi Syekhil Islam. Jape li anni dukiktu baina hajuraini. Masyhur. Aku digebek watu loro. Ya aku nak ngaji yo sumpek perkara di guru alim alamah. Nak ape mulang yo sumpek mergo di murid alim alamah. Ya meriang. Jadi akhirnya yo nak ngaji yo mutolaah, nak ape mulang yo mutolaah. Mergo muridnya pinter terus. Zaman itu terkenal jeneng Ibnu Hajar Al-Haytami, alim alamah. Wong karangane luwih akeh dibanding gurune. Jadi mulane di murid orang alim ya barokah maksudnya sampean. Dadi aja men ngeluh murid kok uga alim-alim, iku Allah sudah menyediakan berkah. Kena muridmu alim iku meriang.
Mulane sing syukur mun sing syukur urip sing syukur ora usah bayangno sing aneh-aneh. Gus kula pengen di murid sing alim-alim. Allah ndak menyediakan itu. Nah iku nyata, iku ribet. Mulane donga dikira-kira. Donga sekali ra bener iku mari trauma. Kula bolak-balik cerita. Hikam itu termasuk orang yang enggak pati suka kalau orang berlebihan berdoa karena beliau cerita. Ono wali, tukang hamal itu tukang manol. Dia dapat uang kalau kerja di pasar tukang angkut barang. Setelah punya uang, cara sekarang 10.000 pulang terus ibadah. Karena dia agak ingin kaya, wong wali kok ben sugih ya wali aneh. Tapi nak wali kok ora sugih itu ya aneh juga. Karena nak kepen sugih berarti toma, nak gak sugih berarti rapati durusi pangeran. Padahal waqat qala ta'ala lidunya ukhdumi man khodamani. Ono sing maca ikhdami man khodamani. Kalau tak waca loro ben ketok isane ngaji, mergo guru. Kula niku ya ribet. Kula mboten pamer alim mboten. Justru kula ngetokno alim ngergani guru-guruku. Nak kula ora ngetokno alim kan wong murid Mbah Mun kok ngono. Dadi kula niku ya rada sombong tapi niate sae. Kan ya Gus Idris isin misale ponakan kok gobloke ngono. Dadi niki sawangane sombong tapi niate adab. Mboten niki jujur mawon. Dadi kadang wong sawangane sombong hakikate iku adab. Cara bapak ngoten. Dadi wong iku sawangane sombong tapi apik. Ya mergo wae saking tahadus bin. Wong nak wali tenan mesti Allah dawuhna ning donya ukhdumi man khodamani atau ikhdami man khodamani. Wong sing ngurusi aku iku urusi. Makanya mesti atat dunya wa hiya rahimah. Wong wali iku mesti donya teko meskipun dia ndak seneng. Mulane sing nawani mobil Mercy kayak Hamid zaman iku Mercy mewah-mewah mobil nggih kuat. Ya ora pati ana cerita butuh di Fatihah untuk punya mobil. Dan Mbak Bisri ya luar biasa, Mas yo kanca ngakoni nek dongane Pak Hamid. Mantap. Meskipun ya sering bodoni Pak Hamid ya Bisri, masyhur ceritane. Ki Bisri nanti diundang ke mriki mboten disangoni Mbak Ki Hamid. Umur kok kanca. Wis dah aku ora mbok sangoni klambimu tak pek. Bareng dipek dibeto teng Kasing teng Rembang mriko didol mek muhibine Pak Hamid. Payune luwih larang timbang harga mubalek. Zaman iku misale umume balek dipangoni 1,5 juta, iku payu 3 juta. Yo gak ono cerita ngoten enten WA Ki Bisri kalian Ki Hamid ora tau WA-an. Bareng Ki Bisri sowan mriki, susuke Kang. Dadi dhisik wali ya rileks guyon santai. Dadi singkat cerita niki hamal niki ndonga ya Allah kula niku wali, mau kepengin mangan sak piring kok dadi hamal. Kula niku sukani rezeki sing ora usah kerja. Walhasil beliau itu udu iya sarikon di dakwah dia mencuri terus di penjara untuk jatah mangan tiap hari untuk jatah mangan. Gusti kenapa harus penjara? Kan kamu minta rezeki tambah kerja. Gak iso sampai pangeran ralat doa mboten saged. Mulane ndonga niku aja yo sing ana sunah Rasul. Mergo nak sekali keliru